Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan mengenai tentang konsep mutu laboratorium. Dari kelompok A ini terdiri dari Aulia Nurzafa dengan NIM J3E218189, kemudian ada Raffiata dengan NIM J3E118055. Selanjutnya ada Dini Nugraheni dengan NIM J3E218201. Dan yang terakhir ada Yafi M. Raihan Yafi dengan NIM J3E118078. Konsep mutu laboratorium mengacu pada definisi mutu pada regulasi SNI ISO 9000 tahun 2008 yang mengatakan bahwa mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Kemudian ada Deming, yakni mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik, tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi serta ketergantungannya terhadap harga yang mereka bayar. Lalu, menurut Crosby, mutu adalah pemenuhan persyaratan dengan meminimkan perusakan yang mungkin timbul, yaitu standard of zero defect, atau memperlakukan prinsip benar sejak awal. Untuk konsep mutu laboratorium itu berkaitan dengan manajemen laboratorium, yakni manajemen laboratorium yang digunakan sebagai pengelolaan laboratorium untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam menghindari kecelakaan sewaktu bekerja di laboratorium. Jadi sebelum adanya pembuatan laboratorium itu harus dibuat terlebih dahulu mengenai manajemen laboratorium. Untuk mewujudkan pengelolaan laboratorium yang baik, ada beberapa cara, yakni mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan, menggunakan tenaga kerja yang terlatih atau yang telah memiliki sertifikasi, kemudian menyediakan alat yang baik dan terkalibrasi oleh lembaga yang dipercaya, seperti KAN dan lainnya. Kemudian menyediakan peralatan keselamatan kerja, safety use. Nah, keselamatan kerja di sini untuk menjaga-jaga agar laboran pada laboratorium itu terselamatkan apabila terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Kemudian adanya kedisiplinan dan membuat struktur organisasi lab serta ketersediaan dana untuk menyukseskan jalannya aktivitas laboratorium. Laboratorium akan memiliki mutu yang tinggi apabila data yang diperoleh dapat memuaskan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek teknis sehingga precision dan akurasi dapat dicapai. Hal tersebut dapat tercapai apabila semua terpadu mulai dari perencanaan, pengambilan sampel, penanganan, pengujian, dan laporan hasil pengujian kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kegiatan atau fungsi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama planning atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian, dan yang ketiga accounting atau pelaksanaan, dan terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, di planning ini atau perencanaan merupakan suatu usaha menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk organizing atau perorganisasian itu merupakan perangkat kerja yang terdapat di dalam laboratorium terkait keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu accounting atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merupakan kegiatan yang mendorong kerja bawahan, mengarahkan aktivitas bawahan, mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang kompak atau sinkron, sehingga aktivitas bawahan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu controlling atau pengawasan.
Di sini pengawasan merupakan aktivitas yang mengusahakan kegiatan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang diterapkan atau hasil yang dihendaki. Untuk mencapai mutu yang diinginkan, maka laboratorium harus menerapkan quality control dan quality assurance agar laboratorium terjamin mutunya dan terkendali. Baik QC maupun QA harus dilakukan dalam setiap kegiatan pengujian. Quality Assurance atau QA merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. QA merupakan seluruh kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam sistem manajemen mutu. Dengan kata lain, yang perlu digarisbawahi adalah QA merupakan segala sesuatu yang dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium untuk mencapai mutu data hasil pengujian. Sedangkan Quality Control atau QC merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada persyaratan mutu. Dengan kata lain, QC merupakan suatu tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu aspek teknis pengujian. QA merupakan segala sesuatu, sedangkan QC lebih ke suatu aspek teknis pengujian. Maka dari itu, QC merupakan bagian dari QA. QC dan QA akan berjalan secara efektif apabila laboratorium menetapkan serta memelihara sistem manajemen mutu yang sesuai dengan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu jenisnya, yang kedua ruang lingkupnya, dan yang terakhir adalah volume kegiatan pengujian yang dilaksanakan. Berdasarkan SNI ISO 9000 tahun 2008, pengertian dari sistem manajemen mutu yaitu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Sistem manajemen mutu merupakan hubungan timbal balik antara sumber daya dengan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan sasaran mutu. Dalam melakukan penerapan sistem manajemen mutu, diperlukan beberapa sumber daya. Di antaranya adalah yang pertama, personil yang berkompeten, yang kedua, metode yang telah divalidasi atau diverifikasi, yang ketiga, peralatan yang telah dikalibrasi, yang keempat, penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu, dan yang kelima adalah ketertelusuran pengukuran melalui bahan acuan bersertifikat atau standar acuan. Demikian penjelasan dari kelompok A mengenai materi konsep mutu laboratorium. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.